Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Baru-baru ini sebuah video kampanye pemerintah yang digunakan untuk mempromosikan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo menuai kontroversi. Video tersebut seharusnya menjadi media promosi yang menarik dan membangun citra positif bagi program pemerintah. Namun, justru mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama dari para pelaku industri kreatif. Nice. Sebenarnya apa penyebabnya? Jadi video animasi tersebut diduga dibuat menggunakan AI, alih-alih dikerjakan oleh animator lokal. Hal ini terlihat dari desain karakter yang menyerupai template generik khas AI, yang dinilai kurang memiliki sentuhan kreatif dan identitas yang kuat. Keputusan pemerintah untuk menggunakan AI dalam produksi video kampanye ini memicu kekecewaan mendalam. Terutama di kalangan animator dan kreator animasi Indonesia. Banyak yang mempertanyakan mengapa proyek sebesar ini tidak melibatkan tenaga kreatif dalam negeri. Padahal kan Indonesia memiliki banyak animator berbakat yang dimana telah membuktikan kemampuan mereka di berbagai proyek animasi berkualitas tinggi. Film Hollywood seperti The Avengers kerap menyajikan visual efek yang mengagumkan. Ternyata di balik kesuksesan film box office itu ada sentuhan animator dari tanah air. Tetapi juga sebagai cerminan dari minimnya apresiasi pemerintah terhadap industri animasi lokal yang masih berjuang untuk berkembang. Reaksi dari masyarakat pun sebenarnya terbagi. Sebagian besar masyarakat awam mungkin tidak terlalu peduli dengan bagaimana video tersebut dibuat, ya selama pesannya tersampaikan dengan jelas. Namun bagi para pelaku industri kreatif, langkah ini dianggap sebagai pukulan telak yang semakin memperburuk kondisi mereka. Itu pun tak tahu. Sudah sejak lama animator dan studio animasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya dukungan pemerintah hingga persaingan dengan produk luar yang lebih dikenal. Keputusan untuk menggunakan AI dalam kampanye resmi pemerintah semakin memperjelas bahwa industri animasi lokal masih belum mendapatkan tempat yang semestinya. Lebih dari sekedar kontroversi seputar video kampanye, isu ini membuka diskusi yang lebih luas mengenai masa depan industri kreatif di Indonesia. Jika pemerintah sendiri lebih memilih menggunakan teknologi AI daripada memanfaatkan tenaga kreatif dalam negeri, bagaimana industri animasi lokal bisa berkembang? Apakah ini menjadi tanda bahwa animator dan seniman Indonesia harus berjuang sendiri tanpa dukungan yang memadai? Atau justru ini menjadi titik balik bagi kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai dan mendukung karya anak bangsa? Aku yang pegang talinya aja deh. Nggak bisa gitu dong. Kan sekarang giliran kamu, Denis. Kontroversi mengenai penggunaan AI dalam video kampanye program makan gratis Presiden Prabowo Subianto semakin memicu perdebatan luas. Salah satu kritik utama yang muncul adalah bahwa video tersebut terlihat murah dan kurang memiliki ciri khas kreatif yang seharusnya bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat. Jelas, banyak yang berpendapat bahwa penggunaan AI dalam pembuatan animasi ini justru merugikan industri animasi lokal. Padahal kan selama ini mereka sudah berjuang keras untuk mendapatkan tempat di pasar nasional maupun internasional. Karakter dalam video kampanye tersebut sudah sangat jelas terlihat menggunakan desain yang umum ditemukan dalam kreasi berbasis AI. Tidak adanya ciri khas dan keunikan dalam desain karakter semakin memperkuat dugaan bahwa video ini dibuat dengan teknologi otomatis, bukan oleh animator profesional. Saya ulangi lagi ya, hal ini sangat-sangat menimbulkan rasa kecewa di kalangan kreator animasi yang merasa bahwa kesempatan besar seperti ini seharusnya bisa diberikan kepada studio animasi dalam negeri, di mana untuk menampilkan karya mereka di tingkat nasional. Buku ini kesayangan kamu ya, Don. Apa ini? Ini tulisan ibumu. Dan sebenarnya banyak yang beranggapan bahwa alasan utama penggunaan AI dalam proyek ini adalah untuk menghemat anggaran. Dengan situasi ekonomi yang sedang menantang, pemerintah mungkin lebih memilih alternatif yang lebih murah dan cepat dibandingkan harus membayar jasa animator profesional. Efisiensi, efisiensi, efisiensi. Dunia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan.
beberapa pemerintahan baru memilih jalur ekstrim untuk mengatasi krisis dengan memotong anggaran, memangkas pegawai negeri, hingga merombak kebijakan ekonomi. Namun, keputusan ini justru menimbulkan efek domino yang berpotensi merugikan dalam jangka panjang. Karena jika pemerintah sendiri tidak memberikan contoh dengan mendukung industri animasi lokal, bagaimana mungkin industri ini bisa berkembang dan bersaing dengan negara lain? Selain itu, penggunaan AI dalam industri kreatif juga menimbulkan pertanyaan etis. AI seringkali dianggap sebagai bentuk plagiarisme karena menggabungkan berbagai karya yang sudah ada tanpa memberikan sentuhan kreatif baru. Proses pembuatan karya dengan AI jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan teknik seni tradisional yang membutuhkan keterampilan dan pemikiran mendalam. Oleh karena itu, banyak yang merasa marah karena pemerintah memilih jalur pintas dengan AI daripada mendukung studio animasi lokal yang telah menunjukkan kemampuan dan potensinya. Hei Juk, balik nih kapan lu? Pesawat. Ya bener aja lu, serius nih gue. Seriusan, nih. Yo, duluan ya sob. Industri animasi Indonesia sebenarnya memiliki banyak potensi untuk berkembang. Beberapa studio animasi lokal seperti Floppy dan Alice Animation telah membuktikan bahwa karya anak bangsa mampu bersaing dengan animasi luar negeri. Namun tentu saja salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah kurangnya dukungan dari pemerintah. Hingga kini belum ada kebijakan konkret yang diwajibkan penayangan animasi buatan dalam negeri di media nasional. Sehingga karya animator lokal seringkali tenggelam di tengah dominasi animasi asing. Nis, benderanya kebelit. Kontroversi ini pada akhirnya mencerminkan perbedaan pandangan yang cukup tajam antara pemerintah, masyarakat umum, dan pelaku industri kreatif. Di satu sisi, pemerintah mungkin melihat penggunaan AI sebagai solusi praktis dan efisien. Namun di sisi lain, langkah ini semakin memperkuat anggapan bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap industri animasi lokal. Jika kondisi ini terus berkelanjutan, bukan tidak mungkin animator berbakat Indonesia akan lebih memilih bekerja di luar negeri, di mana mereka bisa mendapatkan apresiasi yang lebih baik. Alias bahasa Inggrisnya harus advance gitu lah, untuk bisa communicate, untuk bisa kerja di sini, dan untuk hidup juga butuh bahasa Inggris yang cukup kuat gitu. Ngomong-ngomong tentang fenomena migrasi tenaga kreatif ke luar negeri atau brain drain, sebenarnya bukan hal baru dalam industri animasi Indonesia. Banyak animator berbakat lebih memilih bekerja di luar negeri karena di sana mereka mendapatkan apresiasi yang lebih, baik dari segi gaji maupun kesempatan untuk berkembang. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat telah lama menjadi destinasi favorit bagi animator Indonesia yang ingin mencari peluang lebih besar. Hal ini menjadi ironi mengingat banyak dari mereka sebenarnya ingin tetap berkarya di tanah air, tetapi mereka kurang mendapatkan dukungan yang memadai. Dan salah satu faktor utama yang menyebabkan perginya talenta lokal adalah minimnya investasi pemerintah dalam industri kreatif, terutama animasi. Maaf Kang Ujang, tadi... Iya, nggak apa-apa Denis. Tanpa adanya kebijakan yang berpihak kepada industri animasi dalam negeri, para kreator sangat sulit untuk mendapatkan akses pendanaan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang layak. Jika situasi ini terus berkelanjutan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara pemasok tenaga kerja kreatif untuk perusahaan asing. Selain itu, kurangnya regulasi yang melindungi industri kreatif dari dominasi AI semakin memperparah keadaan. Jika AI terus digunakan sebagai solusi utama dalam produksi konten, tanpa adanya regulasi yang membatasi atau mengatur penggunaannya, maka industri animasi konvensional akan semakin terpinggirkan. Para animator yang mengandalkan keterampilan tradisional dan inovasi orisinal akan kesulitan untuk bersaing dengan produk yang dibuat secara instan melalui AI. Akibatnya, semakin banyak tenaga kreatif yang merasa tidak memiliki tempat di industri domestik dan memilih untuk mencari peluang di luar negeri. Kamu udah bawa kresek kan, Nak? Udah, Ma. Buat naruh duit tuh. Buat muntah anak saya. Anak saya alok nasi suka mabuk. Untuk mencegah gelombang brain drain yang lebih besar, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret dalam mendukung industri animasi lokal. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan insentif bagi studio animasi dalam negeri, baik dalam bentuk subsidi produksi maupun keringanan pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong kerjasama antara studio animasi lokal dengan platform penyiaran nasional, agar karya animator Indonesia dapat lebih banyak ditampilkan di media mainstream. Dengan langkah-langkah strategis
seperti ini, para animator berbakat akan memiliki alasan lebih kuat untuk tetap berkarya di dalam negeri dan berkontribusi bagi kemajuan industri animasi Indonesia. Mama lihat pekerjaannya saya selesai tuh. Kenapa tidak kasih izin saya untuk ke Jakarta? Kalau saya sudah bilang tidak, ya tidak. Oke, dari semua hal yang saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya ada satu hal lagi, yaitu kurangnya apresiasi terhadap animasi lokal. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar bagi perkembangan industri animasi di Indonesia. Banyak masyarakat masih memiliki persepsi bahwa animasi buatan luar negeri, terutama dari Jepang, Amerika, dan Korea Selatan, memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan karya dalam negeri. Hal ini tidak terlepas dari dominasi animasi asing di berbagai platform media, mulai dari televisi hingga layanan streaming, yang membuat masyarakat lebih terbiasa dan lebih percaya pada standar produksi dari luar negeri. Selain itu, anggaran produksi animasi di negara-negara maju lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, sehingga mereka mampu menghasilkan animasi dengan kualitas visual yang lebih detail dan halus. Namun bukan berarti Indonesia tidak memiliki talenta atau kemampuan untuk menciptakan karya berkualitas tinggi. Ya, karena banyak karya animator Indonesia yang sebenarnya telah diakui secara internasional dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produksi luar. Beberapa studio animasi lokal seperti The Little Giants, Kumata Studio, dan Lumina Studio telah menghasilkan karya yang mampu bersaing di pasar global. Gua ada sleep mode-nya. Film animasi seperti Battle of Surabaya dan Shizuki the Movie juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di bidang ini. Bahkan, beberapa animator Indonesia telah bekerja untuk proyek-proyek besar di studio luar negeri, termasuk Disney, Pixar, dan DreamWorks. Sayangnya, karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan minimnya promosi di dalam negeri, masyarakat seringkali tidak mengetahui bahwa banyak karya animasi yang mereka nikmati sebenarnya melibatkan talenta asal Indonesia. Di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan, pemerintah secara aktif mendukung industri animasi mereka. Dengan mempromosikan produk lokal melalui berbagai media dan kebijakan, Indonesia pun seharusnya bisa menerapkan strategi serupa untuk mendorong pertumbuhan industri animasi domestik. Selain itu, insentif bagi platform streaming atau televisi nasional yang menayangkan lebih banyak konten animasi buatan Indonesia bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan exposure industri animasi lokal. Dengan adanya lebih banyak konten lokal yang mudah diakses oleh masyarakat, perlahan-lahan persepsi terhadap animasi Indonesia bisa berubah. Jika masyarakat mulai melihat bahwa karya anak bangsa mampu bersaing dengan produksi luar negeri, maka dukungan terhadap industri animasi dalam negeri akan semakin kuat, dan ini menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi para kreator dan animator Indonesia. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk apresiasi, tetapi juga dalam bentuk investasi yang lebih besar dari sektor swasta dan pemerintah, sehingga animator Indonesia bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik untuk berkarya dan meningkatkan kualitas produksi mereka.